Penakut. Ini tidak ada gerakan. Benar, seperti yang diduga. Wei Hao hanya menggertak, menipu kita semua. Perbuatan seperti ini harus dihukum berat. Paduka, paduka. Ini sungguh kekuatan dahsyat. Lebih kuat dari mesin pengepung. Sangat berbahaya. Fuji. Wei Hao, kau menjebakku. Aku sudah memperingatkanmu untuk mundur. Semua dengar, kan? Betul, betul. Tuan Wei memang sudah memperingatkan. Paduka, tampaknya Tuan Sang San terluka. Cepat panggil tabib. Bawa Fuji beristirahat. Baik. Dasar tidak mendengarkan. Bagus. Benar-benar benda bagus. Aku sangat menyukainya. Bagaimana? Mengejutkan, kan? Hanya dengan benda seperti ini, sudah punya kekuatan sehebat itu. Bagaimana kau membuatnya? Lagi pula, apa isi tabung bambu ini? Bubuk mesiu. Paman, bagaimana kalau... Ubahkan tubuhmu untuk coba. Hanzi, jangan main-main. Dan juga, bubuk mesiu ini sangat penting bagi Dayong. Jangan sampai bocor rahasianya. Tentu saja. Berikan padaku. Lihat, Paduka. Tubuh Paduka terlalu berharga, tidak pantas main ini. Aku yang lihatkan untuk Paduka. Ayo pergi. Jauhkan lebih jauh. Kalian lari lebih jauh. Jangan nyalakan di tangan. Sungguh seperti pasukan besar. Kekuatan yang luar biasa. Benar-benar kekuatan dahsyat. Luar biasa. Dengan ini, pasukan berkuda musuh tidak akan menakutkan lagi. Luar biasa. Indahnya. Megahnya. Aku seolah melihat pasukan berkuda Dayong berlaga di medan perang. Dengan mudah meledakkan benteng. Semangat menaklukkan dunia. Gila. Nyaris hilang nyawa. Wei Hanzi, bubuk mesiu ini kekuatannya sangat ganas. Siapa yang mengajarimu? Aku pelajari sendiri. Sudah lama kukatakan. Akulah ahli ilmu alam nomor 1 di dunia. Aku sudah bicara dengan orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya, tapi mereka tidak percaya. Bukan aku sombong, kalau semua orang dari Kementerian Pekerjaan Umum itu digabungkan. Mereka bahkan tidak sebanding dengan satu jariku, coba lihat saja mereka. Sudahlah, sifatmu yang suka menyombong ini juga memang keburukan. Aku sombong? Kalau begitu tanya saja orang-orang Kementerian Pekerjaan Umummu, apakah mereka tahu cara menggunakan bubuk mesiu? Hanya untuk melawan musuh saja, ada berapa cara penggunaannya? Bukannya sudah didemonstrasikan hari ini, cuma segitu saja kegunaannya. Bukannya cuma buat meledakkan tembok kota, menakut-nakuti musuh saja. Kalau dipakai di medan perang, cuma fungsi itu saja. Untuk mengalahkan musuh, masih harus bergantung pada infanteri, kavaleri, dan pemanah. Tidak tahu apa-apa. Coba kamu ulangi perkataanmu itu sekali lagi. Kamu malah bilang aku tidak belajar dan tidak berguna. Apa yang aku katakan salah? Kamu. Ayah mertua, lihat ini. Ini adalah ketika aku membuat bubuk mesiu hari ini. Aku sengaja buat 2 sketsa untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Jika Dayong, kita bisa membuat benda-benda ini. Bahkan jika semua musuh di seluruh dunia bersatu. Mereka tidak akan menjadi lawan Dayong kita. Kamu hanya suruh Kementerian Pekerjaan Umum buat sesuai dengan sketsa ini saja. Ini benar-benar bisa diwujudkan? Aku Wei Hao. Cuma ada yang tidak aku pikirkan, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Wei Hao. Bubuk mesiu ini, jasamu sangat besar sekali. Jika kamu ingin hadiah apa, katakan saja.
Ayah mertua, soal hadiah apa? Kamu cuma cepat-cepat menikahkan Putri Ning An dengan aku. Hadiah lain semuanya tidak ada artinya. Ini, yang lain tidak kamu mau? Semua itu tidak lebih penting daripada menikahi Ning An. Tentu saja, jika memang bisa dapat semacam gelar kebangsawanan. Baik. Maka putri kesayanganku ini akan kuberikan padamu pria muda ini. Baru setuju saja. Ayah mertua sudah bersedia sekarang? Aku dan Permaisuri sudah membicarakannya. Kami setuju untuk memberikan pernikahan antara kamu dan Ning An. Surat kekaisaran akan diumumkan lain hari, dan tanggal pernikahan ditetapkan pada tahun ke-7 pemerintahan Dayong. Aku akan perintahkan bagian Kementerian Upacara untuk menyiapkan segalanya. Kalau begitu, Ning An dia? Kalau bukan karena Ning An setuju secara diam-diam, bagaimana aku bisa secepat ini memberikanmu pria muda ini keuntungan? Terima kasih ayah mertua. Kamu anak muda, jangan terlalu sombong. Tahukah kamu bahwa setelah dekret kerajaan ini dikeluarkan, kamu akan menghadapi tekanan yang sangat besar? Tekanan? Menikah kok ada tekanannya? Siapa yang berani menekan aku? Apa kamu nggak tahu? Keluarga bangsawan nggak boleh mengizinkan anak-anak mereka menikah dengan keluarga kerajaan. Ada aturan seperti itu? Wei Hao, ini nggak sesederhana itu. Kamu mungkin akan menghadapi penentangan keras dari berbagai keluarga bangsawan. Nanti, bisa lebih parah dari urusan bengkel kaca patri kemarin. Keluarga WMU juga nggak akan membelamu, bahkan akan dipaksa keluarga bangsawan lain untuk mengusirmu dari keluarga Wei. Aneh banget. Aku menikah sama Ning An urusan mereka apa sih? Sampai-sampai mau mengusirku dari keluarga, Wei Hao nggak takut. Kalau dipaksa terus, aku bakal habisi mereka semua. Aku senang kamu punya tekad seperti ini. Keluarga bangsawan pasti akan bertindak, nanti. Keluarga kerajaan juga akan turun tangan, melawan bersama kamu. Mertua baik banget. Kalau gitu, aku pulang dulu nunggu dekret kerajaan. Oke. Mantap. Dengan resti langit, titah kaisar menyatakan, Wei Hao dari keluarga Wei, berbakat luar biasa. Pikiran cerdas, hamba sangat memuji. Putri Baoking, bijaksana dan cerdas. Peduli negara, menstabilkan rakyat, kebijaksanaannya. Dipuji seluruh negeri, keduanya cocok dalam moral dan cita-cita. Benar-benar jodoh langit, hamba turunkan dekret ini. Menganugerahkan pernikahan Wei Hao dengan Putri Baoking. Pilih hari baik untuk menikah, demikian titahnya. Terima kasih Yang Mulia. Keluarga Wei berani menikah dengan kerajaan? Ini tantangan batas kami keluarga bangsawan. Keluarga Wei nggak takut. Kakak Cui pasti sudah punya cara, ayo. Bagus banget. Pernikahanmu dengan putri akhirnya ditetapkan. Kamu kan orangnya gerusa-gerusu, nanti kalau ada yang jahat, gelar bangsawan pun gak bisa selamatkan kamu. Sekarang beda, kamu mau nikah sama putri mahkota. Lihat nanti siapa yang berani nakal sama kamu. Tante, kok malah nangis? Enggak kok. Sekarang pernikahanmu sudah pasti. Aku buruan kasih kabar ke kakak dan ipar, biar mereka pulang. Makasih Tante udah rawat aku selama ini, nanti aku nikah. Tante bisa santai-santai aja. Hao-er, kamu mau usir tante? Bukan itu maksudku. Aku sama sekali tak pernah memikirkannya. Bibi, kamu akan meninggalkanku? Gongzi, kau sungguh tak tahu menghargai orang. Dulu demi kau, bibi kecil ini menolak begitu banyak lamaran pernikahan, hingga kini belum menikah. Pernahkah kau menanyainya? Lihatlah aku. Nanti kalau kau suka pada siapapun, aku yang atur. Ternyata kau memang ingin mengusirku pergi. Bukan, dari awal sampai akhir, aku sama sekali tak bermaksud mengusirmu. Aku malah berpikir, setelah rumah baru selesai dihias, akan menjemputmu untuk tinggal bersama. Omong apa sih? Istana kau dan putri. Aku kesana jadi apa? Memang kenapa? Kalau kau tak kunjung menikah, aku yang menafkahimu. Dasar anak nakal. Siapa yang kau bilang tak laku? Apa maksudmu aku tak laku? Salah paham sekali kau. Ulangi. Coba ulangi sekali lagi. Bibi kecil, Ketua Marga mengirim pesan. Meminta Anda untuk datang. Ternyata, urusan keluarga bangsawan ini tetap harus dihadapi.
Hormat pada ketua marga, hormat pada para sesepuh. Bibi kecil Lin, ini maksudnya apa? Mengapa berita ini sama sekali tak terdengar? Berita apa? Tentang Wei Hao dan Putri Mahkota. Paduka sudah menganugerahkan pernikahan. Oh, soal ini. Aku datang hari ini juga untuk membicarakan hal ini. Tanggal 22 bulan ini, HR akan mengadakan pesta pertunangan dengan putri di Juxianlou. Mohon kehadiran semua pada saat itu. Kamu, apakah kau tidak tahu kesepakatan antar keluarga bangsawan kita? Tidak boleh menikahi putri Paduka, tidak boleh bersekutu dengan keluarga kerajaan. Hal ini tak ada yang memberitahuku. Ini, Wajar saja. Aku seorang wanita lemah selama bertahun-tahun. Para sesepuh pun tak pernah memandangku dengan layak. Ketua marga bahkan mengusirku dan HR keluar. Wajar jika aku tidak tahu. Ini hal sepele. Tapi soal HR akan menikahi putri mahkota ini adalah kabar baik, bukan? kabar baik? Kalian merusak perjanjian puluhan tahun keluarga bangsawan kita. Masih disebut kabar baik? Tanggung jawab ini. Sanggupkah kau memikulnya? Ini ucapan terlalu berat kan? Hubungan antar keluarga bangsawan, kapan harus bergantung pada perjanjian seperti ini? Lagi pula, pernikahan HR ada urusan apa denganmu? Apa maksudmu datang ke sini mencampuri urusan kami? Ini urusan keluarga Wei. Kapan giliranku untukmu menyalahkan kami? Kamu, kepala keluarga Wei. Ini adalah anak keluarga Wei kamu kan? Saya bermarga Lin, kalau bicara ketatnya. Bukan benar-benar anak keluarga Wei. Bibi kecil Lin, masalah ini sangat penting. Wei Furong tidak ada di sini, jadi kamu yang memimpin urusan. Jangan anggap enteng masalah ini. Hanya pernikahan kecil saja. Sudah dibikin seberat ini oleh kamu semua. Dengan siapa HR mau menikah, itu urusan dalam keluarga kami. Ini pun kamu mau campur? Aturan apa yang macam begini? Kamu, baiklah. Kalau nanti terjadi masalah, apakah keluargamu sanggup menanggungnya? Masalah apa yang bisa terjadi? Lagi pula apa hubungan dengan keluarga kami? Kalianlah yang sengaja mau buat masalah. Pokoknya saya Linwo hari ini sudah ngomong jelas di sini. Dengan siapa HR mau menikah. Coba kamu semua berani datang ganggu. Lihat apa yang terjadi. Duduk. Bibi kecil Lin. Cara kamu yang seperti ini cuma akan bikin keluarga Wei kami terjebak dalam situasi berbahaya. Kamu tidak bisa karena pernikahan ini menghancurkan masa depan seluruh keluarga Wei kami. Kepala keluarga Wei. Seperti Wei Hao, anak yang durhaka begini. Kamu keluarga Wei masih tidak mau mengusirnya, apa salah kamu? Keluarkan saja peraturan keluarga. Ceritakan bagaimana kami keluarga Wei harus menanganinya. Sekarang masalah sudah terjadi, semua orang tidak ingin melihatnya. Kamu terus mendesak begini, bukanlah jalan keluar yang baik. Pada akhirnya masalah ini harus diselesaikan juga. Mengenai hal ini, kami masih harus menanyakan pendapat kepala keluarga. Tapi, jika Wei Hao mau membatalkan pernikahan, saya akan anggap hal ini selesai, tidak akan menuntut lagi. Tidak mungkin. Apa yang kamu katakan? Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Semoga kamu keluarga Wei bisa menanganinya dengan baik. Jika tidak, kepala keluarga Wei, kamu pasti tahu apa yang akan kami lakukan. Kalian orang-orang keluarga Wei itu. Lin Luo. Apakah kau ingin aku benar-benar mengusir kalian semua dari keluarga? Pikirkan baik-baik. Tidak apa, aku dan HR sudah pindah keluar. Sama saja seperti diusir dari keluarga. Kamu harus lebih hati-hati dalam hal ini. Hati-hati apa lagi? 8 kakak perempuan ipar dan 8 kakak perempuan HR. Karena mendengar nasihat kalian,
menikah dengan cabang keluarga terpencil ini. Hidup miskin, kami bahkan tak bisa saling membantu. Ingin berkunjung harus ke Bashu. Pulang pergi butuh setahun lebih baik menikah di Shangdu. Hati-hati, pokoknya kali ini nasihat siapapun tak berguna. Tidakkah kau tahu hal ini? Jika membuat keluarga lain tidak puas, kakak dan bibi Wei Hao mungkin akan diceraikan semua. Apa? Sungguh tak tahu malu. Ini bukan tak mungkin karena Wei Hao melanggar kesepakatan keluarga besar lebih dulu. Kepala keluarga Wei. Begitukah cara keluarga besar ini bertindak? Sama sekali tak masuk akal. Tak heran Hao Er sama sekali tak suka pada keluarga besar. Pulang dan bicaralah baik-baik dengan Wei Hao. Jangan karena dia ingin menikah, membuat semua kerabat perempuan diceraikan. Bibi, ada apa? Aku baru saja ke rumah kepala keluarga. Keluarga besar sangat tidak senang dengan rencanamu bertunangan dengan putri mahkota. Hao Er, soal ini kau harus pertimbangkan matang-matang. Apa urusan mereka? Abaikan saja. Memang bukan urusan mereka. Tapi jika kau tak membatalkan pertunangan, kakak-kakakmu sangat mungkin diceraikan. Termasuk kakak ipar, bibimu, semuanya bisa diceraikan. Berani mereka. Hao Er, aku juga tak menyangka mereka akan berbuat seperti ini. Tapi jika kita tak membatalkan pertunangan, mereka benar-benar akan melakukannya. Aku akan temui mereka. Apa gunanya kamu mencari mereka? Apakah kamu ingin memukul mereka? Memukul mereka? Itu sudah hukuman ringan buat mereka. Aku ke Departemen Pekerjaan Umum ambil bubuk mesiu, aku akan meledakkan mereka. Berani-beraninya menyakiti wanita keluarga Wei. Hanya karena aku akan menikah. Mereka malah menceraikan semua wanita dari keluarga Wei yang sudah menikah keluar. Semua mereka, bagaimana aku bisa diam saja? Hao Er, jangan gegabah. Bibi tenang saja, percaya atau tidak, aku akan ledakan semua rumah ketua keluarga bangsawan di Shangdu. Semua rumah orang yang bertanggung jawab dari mereka. Mereka bahkan harus datang memohon padaku, jika tidak memohon, maka aku akan cabut akar seluruh keluarga bangsawan mereka dari sini. Aku akan pastikan dalam 10 tahun ke depan, tidak ada lagi yang disebut keluarga bangsawan di sini. Hao Er. Lepasin. Bukan begitu, aku tidak bodoh, aku tidak akan meledakkan mereka secara cuma-cuma. Hao Er, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Bibi, biarkan aku kali ini bertindak dengan caraku sendiri. Kali ini aku ingin menekan mereka semua ke tanah. Dan biarkan mereka sendiri yang datang memohon padaku. Hao Er, jangan bohongi Bibi, ya? Jika mereka benar-benar melakukan hal seperti itu, di pasar, Bibi akan berikan semua wanita di keluarga kita 100 hektar tanah dan 1 rumah untuk tiap orang. Tapi jika kamu sampai kenapa-napa, apa yang harus Bibi lakukan? Bibi. Mertuaku adalah Baginda Raja. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Apa aku harus takut pada mereka? Biarkan aku bilang, keluarga bangsawan memang seperti ini. Kamu mundur selangkah, mereka malah maju selangkah demi selangkah. Bisnis kacaku dulu bukan juga seperti itu. Sampai sekarang, aku tetap tidak mau menjual ke mereka untuk urusan ini. Kamu tidak perlu peduli. Hao Er, cepat ikuti Tuan, jangan biarkan dia berkelahi. Cepat pergi. Baik. Sang Saning ini hanya sedikit luka tapi mau cuti setengah tahun. Menurut pandanganku, dia memang menyimpan dendam. Kami sudah menjodohkan Wei Hao dan Ning An. Pihak keluarga bangsawan, apa mereka tidak menyakiti Wei Hao? Tidak. Sampai sekarang belum ada gerakan apapun, hanya saja para kepala keluarga bangsawan yang berada di Shangdu kemarin pergi ke kediaman Wei Yuanzhao. Bibi kecil Lin juga pergi ke sana, tapi pembicaraan tidak mencapai kesepakatan. Bibi kecil Lin tidak setuju untuk membatalkan pernikahan. Tapi pihak keluarga bangsawan sangat mungkin akan menyuruh keluarga masing-masing menceraikan semua wanita yang menikah keluar dari keluarga Wei Hao. Apa? Apakah keluarga bangsawan akan melakukan ini? Hamba tua rasa akan
Mereka harus memberi peringatan kepada Wei Hao. Sekaligus, juga harus membuat Baginda tahu, hal ini bukan hanya urusan Wei Hao dan Putri. Ini juga urusan keluarga bangsawan dan Baginda. Jika kali ini, mereka gagal mencegah keduanya menikah, maka itu membuktikan, keluarga bangsawan di hadapan Baginda akan kalah total. Ini semua adalah hal yang tidak ingin dilihat para kepala suku itu, benar. Mereka pasti akan memaksa Wei Hao. Tapi aku tidak menyangka, mereka akan begitu tak tahu malu. Para wanita itu, mereka semua tidak bersalah, bahkan beberapa. Mereka melakukan ini sungguh tak tahu malu. Wei Hao dia anak yang sangat berbakti. Jika wanita di keluarganya mendapat penghinaan seperti ini, hamba tua rasa, dia mungkin tidak akan melakukannya. Tidak menyangka, keluarga bangsawan akan menggunakan cara seperti ini untuk memberi tekanan pada Wei Hao. Hal ini tergantung pada Wei Hao, tapi menurut hamba tua, Wei Hao mungkin tidak kuat menahan. Buka pintu, buka pintu. Siapa? Aku. Marquis Wei. Tunggu sebentar, aku akan melapor ke kepala keluarga. Lapor apa? Ini hadiah untuk kalian, tanpa serpihan besi. Yang di dalam, mundur semua. Nanti kalau terluka, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah Kementerian Pekerjaan Umum sedang menguji mesiu? Bukannya seharusnya diuji di luar kota? Lapor Baginda. Pengawal istana akan pergi menanyakan. Ada apa? Kepala keluarga, ada apa? Cepat keluar lihat. Gerbang, katakan, dihancurkan. Suara dentuman besar itu, gerbang terbuka. Apa? Gerbangku, bagaimana bisa? Wei Hao, Cui Xiong KAI. Dengar-dengar kau punya keberatan soal pernikahanku dengan Putri Mahkota? apa maumu? Berani-beraninya menyerbu rumahku. Orang-orang. Kepala keluarga, usir dia keluar untukku. Serang. Ya, ya. Apa ini? Ayo. Semuanya coba. Nanti aku lempar kalian ke kerumunan orang. Lihat berapa banyak yang bisa selamat. Wei Hao, kamu, apa yang mau kamu lakukan? Kamu keberatan aku menikahi Putri Chang, bahkan mau menceraikannya. Wanita yang menikah dari keluarga Wei. Kamu, apakah benar ada hal ini? Jelas-jelas kamu yang salah duluan. Dulu semua keluarga sudah berunding. Siapapun tak boleh menikah dengan keluarga kerajaan. Kamu yang melanggar. Malah menyalahkan kami? Aku salah yang mana? Perjanjian kalian urusanku apa? Urusan pernikahanku kamu berhak ikut campur? Bahkan mau menceraikan wanita keluargaku? Coba saja kamu ceraikan. Cui Xiong KAI. Kamu ingat baik-baik, dalam 10 hari, suruh kepala keluargamu datang ke Shangdu menemuiku. Kalau dalam 10 hari tidak datang, sebulan kemudian, Shangdu akan punya 100.000 jenis buku berbeda. Kamu lihat saja, dalam 10 tahun, bisa tidak aku cabut habis keluarga-keluarga bangsawan itu. Kamu lancang. Mau cabut habis, mau 100.000 buku, kamu punya kemampuan itu?
Kamu beritahu kepala keluargamu saja, datang atau tidak urusan mereka. Selain itu, kamu berani menceraikan satu wanita keluarga Wei, maka tak perlu bicara lagi. Sebulan kemudian langsung beli buku saja, aku jamin. Buku yang dibutuhkan para cendekia itu, aku punya semua. Wei Hao. Kamu tunggu saja. Aku tak percaya, tak ada yang bisa menekanmu. Baiklah, minggir semua, aku mau ledakan ruang tamu rumahmu. Peringatan untukmu. Ruang tamu. Kalian masih diam saja apa? Hentikan dia. Ayo, siapa berani maju? Lari cepat. Cepat pergi, kepala keluarga, lari cepat. Ingat baik-baik. Dalam 10 hari, suruh kepala keluargamu datang ke Shangdu menemuiku. Wei Hao. Aku lawan kamu habis-habisan. Ayo. Ini isinya serpihan besi. Pasti bisa meledakkanmu sampai mati. Kalian yang paksa aku. Pergi, rumah berikutnya. Wei Hao Wei Hansi. Yang mulia, suara ledakan ini tidak seperti dari Kementerian Pekerjaan. Sepertinya datang dari luar istana. Wei Hanzi. Lapor. Yang mulia, Kementerian Pekerjaan Umum tidak membuat mesiu. Yang tahu menggunakan mesiu hanya Wei Hao dan Cheng Sanfu. Tapi Cheng Sanfu pasti tidak akan main-main seperti ini. Hanya Wei Hao. Kirim orang untuk melihat. Tidak. Kamu pergi sendiri, ganti pakaian biasa. Lihat, apakah benar Wei Hao yang menggunakan mesiu. Kalau memang Wei Hao, anggap saja tidak tahu. Laporkan pada Kaisar. Baik, Yang Mulia. Wei Hanzi, kamu gila. Wang Chen, lihat dirimu sekarang. Seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala. Bahkan mendorong istrimu ke depan. Kamu bukan manusia. Palsu. Aib besar. Selama puluhan tahun ini, aku Wang Chen belum pernah dihina seperti ini. 2 hal. Pertama, wanita keluarga Wei, kalau berani kalian ceraikan. Nanti, setiap bulan di Shangdu akan dijual 100.000 buku. Ingat, setiap bulan. Kedua, minta kepala suku kalian datang ke Shangdu dalam 10 hari untuk menemuiku. Datang atau tidak urusan mereka, kamu cukup tulis surat. Paling-paling nanti kita semua hancur bersama. Wei Hao, kamu terlalu sombong. Hari ini, kalau kamu Wei Hao tidak berlutut minta maaf, akan sampai lapor Kaisar pun. Silakan laporkan. Tapi, hari ini bawa banyak barang bagus. Kalau tidak dipakai sayang, mari ledakan dulu sampai kamu jadi pincang. Jangan-jangan, aku salah, Pangeran Wei, jangan nyalakan. Pangeran, ada apapun bisa kita bicarakan. Kita berdua orang terhormat, tidak perlu sampai segini. Hari ini aku cuma datang memberitahu. Wanita keluarga Wei berani kamu ceraikan. Kira keluarga mereka tidak ada orangnya. Dan lagi, aku menikah dengan siapa? Urusanmu apa? Ganggu kamu? Ini. Pangeran Wei, pasti ada kesalahpahaman besar sebelumnya. Emas permata, wanita cantik. Anggap saja ini permintaan maaf saya kepada Pangeran Wei. Pergi ke sana. Begini, Pangeran Wei, lihat kan? Ada banyak orang yang melihat di sini. Beri saya kasih dong. Saya masih harus segera pergi ke tempat lain. Apa yang baru saja saya katakan? Apakah kamu ingat? Tentu saja. Ayo pergi. Saya sangat marah sekali. Perselisihan ini tidak bisa diselesaikan lagi.
Ya Tuhan, bagaimana keluarga Wei bisa melahirkan orang seperti ini? Dia bahkan meledakkan rumah orang lain. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada mereka, ketua klan? Ketua klan, ada masalah buruk. Wei Hao. Dia sudah meledakkan banyak kediaman keluarga bangsawan. Dia. Keretanya langsung menuju ke sini. Apa yang dilakukan Wei Hanzi di sini? Cepat, buka pintu gerbang. Cepat, buka pintu gerbang. Cepat. Wei Hanzi. Kamu sudah gila. Bahkan rumah leluhur keluarga Wei pun mau kamu ledakan. Aku baru-baru ini tidak pernah menyinggungmu loh. Pangeran Wei, kita masih saudara kan? Apa perlu sampai meledakkan seperti ini? Kamu tidak mengerti apa-apa, ketua klan. Ini saya yang membantu kamu loh. Pintu gerbang keluarga lain sudah saya ledakan semua, hanya rumahmu yang tidak. Nanti mereka akan terus mengganggumu. Sekarang pintu gerbang rumahmu sudah hancur. Kamu jadi bisa tenang, saya perkirakan mereka tidak akan datang mencarimu lagi. Wei Hao, orang tua ini tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu saya akan pergi dengan ruang tamu. Jangan. Ruang tamu ini menyimpan barang-barang antik yang sudah ada lebih dari 100 tahun. Kalau kamu ledakan, orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kalau begitu suruh mereka datang menahan saya dong. Cepat tahan dia. Tahan anak durhaka ini. Oke, tidak jadi diledakkannya. Nanti saya suruh dikirim 10 potong uang koin ke kamu. Kalian perbaiki sendiri pintunya ya. 100 potong uang koin, kurangi 1 sen pun. Saya akan suruh orang datang bongkar pintu rumahmu. Dada. Bajingan. Hanya bisa menindas orang dari keluarganya sendiri. Ketua klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kerjakan saja apa yang harus kamu kerjakan. Ayo pergi semua, pergi. Masih ada hati si bocah ini, tidak jadi meledakkan ruang depan. Tidak bisa. Kita harus minta penjelasan dari Wei Yuanzhao. Kali ini, saya lihat bagaimana Wei Yuanzhao akan bicara lagi. Wei Hao sudah membuat wajah kita para bangsawan diinjak-injak ke tanah semua. Ya Wei Yuanzhao kalau nggak kasih aku. Jawaban yang memuaskan. Aku nggak bakal beres sama dia. Ayo pergi. Kepala keluarga. Pintu gerbang keluarga Wei Yuanzhao juga diledakin. Apa? Bahkan pintu keluarganya sendiri diledakin? Iya. Dia sendiri aja udah mau pingsan marahnya. Suruh orang benerin ruang tamu. Siap. Ini. Kita nggak boleh kasih ampun Wei Hao. Kasih tahu pejabat-pejabat keluarga kita, suruh terus ngejatuhin dia. Wei Hao itu markuis, calon menantu kaisar. Urusan ini. Kalau kaisar nggak kasih jawaban yang memuaskan, kita nggak bakal lepasin. Apa? Beneran Wei Hanzi? Iya yang mulia. Dia ledakin pintu keluarga bangsawan di ibu kota. Bahkan pintu keluarga Wei Yuanzhao aja diledakin. Sekarang udah jadi bahan tertawaan di ibu kota. Anak ini, dari mana dapat mesiu? Lapor yang mulia. Ini hamba nggak tahu jelas. Kira-kira dia racik sendiri, dia kan punya resepnya. Yang mulia. Urusan ini, keluarga bangsawan pasti bakal ngejatuhin Wei Hao. Gimana mau nanganin? Nanganin? Ngapain nanganin? Ledakin ya udah ledakin. Kayak gini aja nggak kenapa-kenapa. Seberapa sayangnya yang mulia sama Wei Hanzi? Yang mulia, ini semua baru dikirim censor utama. Katanya semuanya buat ngejatuhin Marquis Wei. Taruh sana. Siap. Wei Hao ledakin pintu keluarga bangsawan itu. Aku seneng banget. Malah suruh aku nanganin Wei Hao. Menantu ini, dia ngelakuin hal yang dari dulu pengen aku lakuin. Masa iya aku beneran nanganin dia? Ceng Cuci, hamba hadir. Kamu sendiri yang kasih tahu Wei Hao, besok pagi-pagi. Siapin ke penjara Kementerian Hukuman, bawa barang. Ini, masuk penjara dikasih tahu duluan? Ingat kasih tahu dia. Bawa 1 set baju ganti aja, barang banyak nggak usah. Tapi buku wajib bawa. Jangan cuma main kartu di dalam, harus baca buku. Setiap hari nggak belajar, nanti gimana mau urus negara? Siap yang mulia. Hamba sekarang pergi. Nggak usah.
Kamu habis tugas baru pergi. Yang penting jangan sampai orang lain tahu. Siap. Dengar suara ledakan di luar hari ini? Sepertinya semua orang di Shangdu sudah tahu. Ning An sampai nangis di istana. Anak ini, demi Ning An, apapun berani dia lakukan. Bahkan pintu kepala keluarga bangsawan pun dia ledakkan. Bagus. Harus bikin mereka jera. Lihatlah. Sekarang berapa banyak pedagang dayung yang tersisa? Keluarga bangsawan kumpulkan harta sebanyak itu. Yang mulia, apakah Hauer akan dihukum? Urusan rakyat. Mereka bawa ke istana. Aku bisa tangani, tapi Wei Hao perlu masuk penjara beberapa hari. Juga perlu redamkan keluarga bangsawan. Tapi kalau mau hukuman berat, mereka cuma mimpi. Baru kemarin dekrit kerajaan keluar, mereka sudah buat onar. Mereka merendahkan Wei Hao atau merendahkan aku, berani juga bawa petisi ke mejaku. Aduh, Bibi, bicaralah baik-baik. Kenapa ledakan pintu orang? Mau bikin aku kaget mati? Kan sudah kukatakan betapa kuatnya keluarga bangsawan. Masih belum kapok. Sudah ledakan ya sudah. Kalau tidak ledakan, biarkan mereka. Ceraikan kakakku. Nek, Sekarang, mereka malah makin punya alasan untuk menceraikan. Tepat jadi alasan. Gagal terus, bikin masalah saja. aku nggak mau bicara sama kamu. Intinya kamu nggak percaya aku. Kalau bukan karena kepala keluarga kirim pelayan, minta 10 keping untuk perbaiki pintu, aku nggak tahu soal ini. Bukannya 100 keping? Cuma minta 10 keping? Kepala keluarga kau jadi baik sekali. Kamu... Sekarang kamu buat kesalahan besar. Gimana dengan Yang Mulia dan Permaisuri? Mereka suruh Ceng Suci bilang. Aku cukup ikut masuk penjara beberapa hari. Bibi, tolong siapkan barang-barang untuk penjara. Lagi ya. Aku ngantuk, tidur dulu. Apa? Masuk penjara lagi? Pangeran Wei, mataku nggak salah lihat? Baru keluar berapa hari? Kok balik lagi? Masih kamar yang sama kan? Ayo. Bukan, Pangeran. Kali ini karena apa? Kamu nggak tahu? Kemarin nggak dengar ledakannya? Dengar. Kalau begitu, aku yang bikin. Bukan, Tuan Marquis. Siapa dia ini? Kok perlakuan bagus banget? Orang yang setahun masuk penjara Kementerian Hukum 5 kali. Cuma masuk beberapa hari udah keluar. Beda orang beda nasib ya. Pasti ditangkap? Pasti. Banyak yang lihat Wei Hao dibawa sama Kementerian Hukum. Akhirnya masuk juga. Walaupun dia di dalam santai-santai aja. Itu tetap penjara Kementerian Hukum. Kelihatannya. Surat tuduhan kita ada efek juga. Kali ini kita lihat aja, gimana dia bisa sombong lagi. Berkatain aja kepala suku kita buat ketemu dia. Siapa dia pikir dia? Bagus. Bagus kalau ditangkap. Suruh pejabat-pejabat kita terus nuntut dia. Kali ini apapun yang terjadi, gelar markuisnya harus dicopot. Kalau gelar markuisnya bisa dicopot, gimana dia bisa nikah sama Putri Chang? Sombong banget. Balairung utama di rumahnya harus dihias ulang. Butuh waktu dan duit berapa banyak. Yang penting, kali ini, nama baik keluarga Ningrat kita udah hancur. Nggak tahu ada berapa banyak orang di luar yang ngetawain kita. Kejadian-kejadian di Shangdu akhir-akhir ini. Udah kalian kasih tahu ke semua kepala suku? Udah dong. Katanya Wei Hao bilang, kalau dalam 10 hari, nggak ketemu dia di Shangdu. Dia cetak 100.000 buku per bulan. Mana berani nggak lapor? Siapa tahu, beneran apa nggak omongannya. Bangsat, ngapain lu ledakin pintu gerbang orang? Nggak usah peduli mereka. Kita nikah, ada hubungan apa sama mereka? Bisa gitu? Kita nikah, mereka ngomongin. Omong kosong. Tenang aja, ada aku. Nggak apa-apa.
Tenang, aku minta ayahku lepasin kamu beberapa hari lagi. Gak apa-apa. Mertua bilang, cuma beberapa hari. Syukur deh. Kalau ayah nggak lepasin kamu, aku bilang ke ibu. Biarkan ibu yang urus. Mertua emang baik sama aku. Beberapa hari ini, jangan keluar-keluar. Tenang, mereka juga gak bakal berani macam-macam. Ketemu aku, mereka ketemu lawan yang sepadan. Dulu mereka berani ngerjain orang lain, lihat mereka berani ngerjain aku. Gue bilang ledakin pintu gerbang mereka, ruang tamunya juga gue ledakin. Gak apa-apa. Kamu gak usah khawatirin aku. Gak usah khawatirin pernikahan kita juga. Saya masih punya jurus pamungkas. Kalau mereka benar-benar memaksa saya membatalkan pertunangan, saya bisa membuat mereka menangis memanggil saya kakek dalam sekejap. Hamba melapor, Yang Mulia. Wei Hao menggunakan bahan peledak Kementerian Pekerjaan Umum secara pribadi. Meledakkan pintu gerbang keluarga-keluarga terkemuka. Hal ini harus dihukum tegas. Benar. Lagi pula, bahan peledak adalah barang yang dikontrol Kementerian Pekerjaan Umum. Bagaimana Wei Hao mendapatkannya? Dapatkan saya sedikit bahan peledak. Siapa yang membuatmu marah? Cepat siapkan saja. Nanti jangan bilang keluar, itu produk jadi yang saya berikan padamu. Apakah tidak ada yang memberitahumu? Bahan peledak ini dibuat oleh Wei Hao? Sekarang formula di Kementerian Pekerjaan Umum, semuanya diberikan oleh Wei Hao. Apa anehnya Wei Hao membuat bahan peledak? Selain itu, kalian semua ribut apa sih? Ini cuma masalah perkelahian rakyat biasa, dibawa ke sidang istana. Pantaskah ini? Apa? Sidang istana ini, milik keluarga-keluarga terkemuka? Keluarga terkemuka berkelahi, dibawa ke sidang istana. Ini tempat membahas urusan besar negara. Hamba mohon Yang Mulia, jangan hiraukan masalah ini. Ini bukan hal yang pantas dibahas di sini. Para menteri terkasih, yang Kaisar ingin tahu. Jika dua orang ini rakyat biasa, mereka saling berkelahi, meledakkan pintu gerbang satu sama lain, meledakkan balai rum, apakah akan digugat ke sini? Jika tidak mengajukan petisi ke sini, kemana harus mengadu? Apakah ke Bupati Shangdu? Bupati Shangdu tidak berwenang mengatur Wei Hao. Wei Hao adalah seorang markuis, dan lagi, hamba juga pernah mendengar tentang Wei Hao. Orang ini suka berkelahi, dan sudah terkenal karena itu di daerah Xicheng. Dan sepengetahuan hamba, orang ini bandel. Tidak layak menjadi markuis Dayong. Yang Mulia, Anda tidak boleh karena Wei Hao adalah calon menantu Anda. Begitu melindunginya, Yang Mulia. Sekarang Wei Hao dan Putri Mahkota belum menikah. Hamba pikir, seharusnya jangan dorong Putri Mahkota ke dalam lubang api. Benar, benar, Yang Mulia, benar. Mohon Yang Mulia mengeluarkan dekrit untuk mencabut gelar Markuis Wei Hao. Mohon Yang Mulia mengeluarkan dekrit. Para hadirin, dengarkan dua kata dari hamba yang tua ini, boleh? Wei Hao bersalah, ini tidak bisa disangkal. Perlu minta maaf, ya minta maaf. Tapi kalian bilang, mau mencabut gelar Markuis Wei Hao. Ini, hamba yang tua tidak setuju. Pertama, gelar bangsawan Wei Hao didapat dengan membantu Putri Mahkota. Jasa ini bagi Dayong sangat besar. Bagaimana dengan Markuis? Dia mendapatkannya dengan mengekstrak garam halus. Pasti kalian semua di rumah sudah membeli garam halus. Kuncinya, jumlahnya banyak, rakyat biasa bisa membelinya. Jasa seperti ini, hanya karena konflik dengan mereka. Harus dicabut gelarnya? Jika hal ini tersebar di kalangan rakyat, bagaimana rakyat akan menilai ini? Bagaimana mereka akan membicarakannya? Apakah akan bilang Kaisar bodoh? Atau keluarga bangsawan terlalu kuat? Sekarang di kalangan rakyat, reputasi keluarga bangsawan tidak bagus. Fang Peushi bicara tidak tepat. Kami bilang cabut gelar Wei Hao. Karena moralnya buruk, tidak pantas menikahi putri. Juga tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai Markuis. Anda, Kaisar. Jika Kaisar tidak bisa beri kami keadilan, maka hamba hanya bisa mengundurkan diri, pulang kampung. Harap Kaisar setuju. Harap Kaisar bijaksana, beri kami keadilan. Wei Hao sangat berani. Jika hari ini tidak cabut gelarnya untuk tegakkan hukum, besok semua ikut. Tatanan negara akan kacau. Kaisar, jika masih melindungi, kami hanya bisa mengundurkan diri, pulang kampung. Tidak ada muka lagi berdiri di istana ini.
Ini Kaisar, mereka kali ini benar-benar mau mengundurkan diri. Kaisar, hal ini sepertinya sulit diselesaikan. Sikap keluarga bangsawan terlalu tegas. Lebih tepatnya, bukan Wei Hao memukul orang, tapi keluarga bangsawan ingin Wei Hao batalkan pernikahan. Mungkin, jika Kaisar pakai ini untuk tawar-menawar dengan mereka, mereka pasti tidak akan menuntut Wei Hao soal ledakan pintu. Sudah jelas sekali. Iya, Wei Hao ini juga. Kenapa kasih celah ke mereka? Bukan kasih celah. Walaupun Wei Hao tidak ledakan pintu, keluarga bangsawan akan cari alasan lain. Ini bagaimana ya? Berkutat begini terus, bukan solusi. Kaisar, keluarga bangsawan bersatu, ingin batalkan dekret pernikahan Kaisar. Hal ini sulit diatasi. Sulitnya, saat ini kebanyakan cendekiawan Dayong adalah anak keluarga bangsawan. Mau ganti para pejabat itu sangat sulit. Kaisar, kalau tidak bisa, tarik saja dekretnya. Pertimbangkan lagi. Tenang saja, ayahmu pasti punya cara. Yang mulia tiba. Bagaimana hasil musyawarah hari ini? Urusan ini sudah selesai, kan? Para keluarga bangsawan itu bersikeras menuntut Wei Hao, tidak mau melepaskannya. Mereka bukan menuntut Wei Hao. Mereka menuntut Kaisar. Nak, ayah harus jujur padamu. Tak disangka, kali ini, sikap para keluarga bangsawan begitu keras kepala. Para pejabat dari keluarga-keluarga bangsawan itu menangkap Wei Hao. Tidak mau mengalah. Sangat mungkin ayahmu benar-benar akan menarik kembali dekret pernikahan itu. Apa? Nak, ayah dan ibumu sangat menyukai Wei Hao. Kami juga berharap dia bisa menjadi menantu kami. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkannya terus memanggil kami berdua ayah mertua dan ibu mertua. Tapi para keluarga bangsawan punya perjanjian sebelumnya, tidak menikah dengan keluarga kerajaan. Jadi pernikahan kalian kali ini sangat ditentang oleh para keluarga bangsawan. Ayah dan para pamanmu terus berdebat dengan para menteri, tapi tidak ada gunanya. Jika ayah terus tidak menarik dekret itu, para pejabat itu akan meletakkan jabatan dan pergi. Saat itu, benar-benar akan menghadapi situasi. Tidak ada yang bisa digunakan di istana. Ayah, anakmu tidak rela. Entah mengapa. Sebelumnya sepertinya tidak terlalu menyukai Wei Hanzi itu. Tapi sekarang tahu, tidak bisa menikah dengannya. Anakmu jadi sangat sedih. Ini ayah yang tidak berguna. Sebagai kaisar, tidak bisa menjaga kebahagiaan putri sendiri. Wei Hao pasti punya cara. Dia pasti punya cara. Ayah, anakmu mau pergi ke penjara Kementerian Hukum. Apa yang bisa dia lakukan? Wei Hao pasti punya cara. Dulu dia pernah bilang padaku, tidak ada yang bisa menghalangi kita berdua bersama. Pasti akan baik-baik saja. Sudahlah. Jangan pergi. Tidak ada gunanya. Anak muda itu, kadang-kadang omongannya juga tidak bisa diandalkan. Biarkan dia pergi, tanyakan pada Wei Hao. Wei Hao. Gadis itu datang. Siapa yang mengganggumu? Astaga, siapa?
Siapa yang mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan bunuh dia. Tenang, di rumah masih ada Mesiu. Bahkan tanpa itu, aku bisa buat. Katakan saja siapa yang mengganggumu. Kalau aku tidak bisa bunuh dia, Para keluarga bangsawan bersatu. Memaksa ayahanda menarik kembali dekret pernikahan. Jika tidak ditarik, semua keluarga bangsawan itu akan mengundurkan diri. apa-apaan ini? Menarik dekret? Katakan pada ayahmu, tidak apa-apa. Tahan saja 6-7 hari lagi sampai kepala keluarga datang. Urusan kita, dia tidak perlu urus. Cukup tahan saja. Kamu benar-benar punya cara? Langit runtuh pun, aku yang tanggung. Keluarga bangsawan itu apa? Aku bisa hancurkan mereka dalam sekejap. Mengundurkan diri? Memaksa ayahmu menarik dekret? Siapa yang berani berbuat begitu padaku? Tenang saja, pulang dan persiapkan diri untuk menikahiku. Semua yang kamu katakan benar? Kapan aku bohong padamu? Malah kamu sudah sering bohong padaku, kan? Tersenyum itu cantik. Istriku memang cantik kalau tersenyum. Tapi kalau ini gagal, kita harus bagaimana? Sudah kubilang, mana mungkin gagal? Siapa yang berani halangi aku? Aku akan cabut akar keluarganya. Masih berani halangi? Siapa yang beri mereka nyali? Kamu, jangan dipikirkan. Oh ya, bilang pada ayahmu, bebaskan aku dalam 2 hari ini. Aku perlu siapkan beberapa hal. Kamu mau siapkan apa? Siapkan untuk hadapi keluarga bangsawan. Yang lain, jangan urus. Aku yang hadapi mereka. Kamu juga jangan menangis lagi. Dan, cuaca dingin begini jangan keluar-keluar. Bukannya aku sudah pasang pemanas di tempatmu? Tinggal saja di istana, tunggu kabar baik dariku. Baik. Kalau begitu aku percaya padamu. Percaya siapa lagi kalau bukan aku? Ayahmu saja tidak bisa diandalkan. Untung ayahanda tidak di sini. Kalau tidak, kalian berdua pasti bertengkar lagi. Mana mungkin aku bertengkar dengan ayahmu? Dia punya cara. Dia suruh putrinya jangan khawatir, dan bilang pada Yang Mulia untuk menahan 6-7 hari lagi. Tunggu saja para kepala keluarga dari klan-klan itu datang. Ada lagi. Katanya dalam beberapa hari akan dibebaskan, dia perlu siapkan beberapa hal untuk menghadapi orang-orang dari klan-klan itu. Tidak masalah itu. Dia benar-benar bilang, dia punya cara. Hanzi ini bisa punya cara apa? Kamu tidak punya cara, bukan berarti dia juga tidak punya. Kamu bisa mikir soal kaca patri? Bisa mikir soal tungku pemanas? Pokoknya, menantuku ini lebih banyak akal daripada kamu. Tuan muda. Ayah, kenapa ayah benar-benar datang? Ini semua sudah dihias ulang, kan, ayah? Sudah dihias semua. Ayah, perjalanan ayah melelahkan. Minum teh dulu, buat melegakan. Para kepala keluarga dari keluarga lain, seharusnya juga sudah hampir sampai, ya? Sekarang belum tahu, tapi, katanya semua akan datang, ayah. Kalian kali ini datang bersama-sama. Apa tidak terlalu menganggap tinggi anak itu? Dia
Seorang markuis. Anggap apa? Kali ini, kita bersaing dengan Yang Mulia. Kalau Yang Mulia menang, semua perjanjian kita sebelumnya tidak ada artinya lagi. Sudah sekian lama, kalian belum bisa menaklukkan anak itu. Kalau kami tidak datang, sampai kapan kalian mau menunda? Yang Mulia malah ingin menunda. Ide bagus. Iya, hanya saja, sekarang di ibu kota, penilaian rakyat terhadap kita kurang baik. Anak hanya khawatir. Peduli apa dengan mereka? Kita bukan yang duduk di atas tahta. Perkataan rakyat. Siapa yang peduli? Apa pejabat istana peduli? Atau Yang Mulia peduli? Karena tidak ada yang peduli, apapun yang dikatakan rakyat, tidak apa-apa. Kita klan-klan ini, kapan pernah peduli dengan rakyat jelata? Benar, Ayah. Lao Fu mau istirahat. Sepanjang jalan naik kereta, tulang-tulang hampir berantakan. Hati-hati, Ayah. Ayo. Hati-hati di jalan. Bisnisnya begitu bagus. Pemilik toko ini, keuntungannya pasti tidak sedikit, kepala klan. Ini milik Wei Hao, keuntungannya luar biasa. Tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Kenapa tak ada yang berani? Hanya keluarga Wei yang bisa masak seperti ini. Sekarang dengar orang di istana juga bisa. Tapi istana bilang, siapa yang bocorkan? Hukuman mati. Kalau ada yang bisa masak sama seperti Zhu Xianlo di pasaran, istana pasti akan menyelidiki, jadi restoran ini. Tak ada yang berani sentuh. Keluarga Wei punya Wei Hao ini. Bikin kita semua repot. Sekarang bisnis kaca patri belum jadi bagian kita. Pedagang kaca patri, untungnya besar semua. Kita cuma bisa lihat. Wei Hao ini benar-benar kejam. Kali ini, kita harus beri pelajaran keras pada Wei Hao. Kalau tidak, dia terus lompat-lompat. Entah bawa masalah sebesar apa lagi. Kalau dia sampai menikahi Putri Chang, wajah keluarga bangsawan kita mau taruh di mana? Dan lagi, dia ledakan rumah kita di Shangdu, tak ada permintaan maaf. Juga tak ada ganti rugi, bagaimana ini? Wei Hao begitu berani. Pikir didukung kaisar. Bisa senaknya di kota Shangdu? Biarkan dia lompat-lompat dulu, dia akan minta kita temui. Kita semua sudah datang, nanti lihat dia berani datang atau tidak. Sebenarnya ketemu atau tidak tak penting, dia cuma anak muda. Tak bisa bikin masalah besar. Bisnis kaca patri, untungnya sangat besar, sayangnya diberikan ke kerajaan. Kalau diberikan ke keluarga bangsawan kita, entah bisa lahirkan berapa banyak talenta hebat. Sayang sekali. Saudara-saudara, Pak Wei, sudah lama menunggu, silakan-silakan. Duduklah. Sebenarnya, makan ini harusnya saya yang traktir. Tak disangka Pak Cui yang duluan. Begini, malam ini saya yang traktir, masih di sini. Masih di ruangan ini, saya sudah kasih tahu pemiliknya. Sudah pesan ruangan ini. Sudah kenal lama, tak perlu begitu. Bicaralah. Keluarga Wei punya orang seperti ini, bagaimana menanganinya? Pak Cui, maksudnya apa ini? Pernikahan Wei Hao dan Putri Chang sama sekali tidak boleh terjadi. Kalau kita gagal, nanti keluarga bangsawan kita bagaimana bisa angkat muka di depan kaisar? Kakak Wei, masalah ini, kamu harus beri kami penjelasan. Iya, betul, harus beri penjelasan. Ini menyangkut masa depan kita, benar. Asal jangan sampai nyawanya hilang. Semua orang tahu, anak ini generasi tunggal kelima.
Kalau sampai nyawanya hilang, sayang sekali. Lainnya, terserah kalian, mau apa saja. Lagi pula, anak ini juga tidak mengerti. Aku juga tidak ada pilihan, apalagi dia adalah anggota keluarga Wei. Aku tidak enak melakukan hal yang mencelakai orang yang sedang susah. Wei Hanzi. Kenapa kamu tidak masuk? Ibu Ratu sudah bilang, kamu tidak perlu lapor. Ini, Aku tidak kedinginan. Gadis, ini laporan, kamu simpan baik-baik. laporan? Bukankah itu seharusnya diberikan kepada ayahku? Dengarkan baik-baik. Laporan ini harus kamu sembunyikan dengan baik. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau aku dibunuh oleh keluarga bangsawan, serahkan ini kepada mertua. Ingat, Hanzi, jangan nakut-nakuti aku. bukankah kali ini aku akan melawan keluarga bangsawan? Keluarga bangsawan pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Tapi kalau aku menang, tidak apa-apa. Aku hanya takut keluarga bangsawan putus asa dan melawan. Jadi, laporan ini kuberikan dulu padamu. Tidak apa-apa. Keluarga bangsawan itu tidak berani berbuat apa-apa padaku. Kalau aku benar-benar celaka, apakah mertua akan melepaskan mereka dengan mudah? Aku hanya berpikir. Siapkan dua rencana. Gadis, ingat kata-kataku. Kalau aku celaka, serahkan ini kepada mertua. Sebelum itu, jangan ada yang tahu, laporanku ada padamu. Aku ingat. Wei Hao, kalau kamu dalam bahaya, lupakan saja. Sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah. Aku akan menunggu di Istana Putri. Paling-paling, kita jadi suami istri tanpa status seumur hidup. Aku rela melakukan ini untukmu. Bicara apa sih? Aku akan menikahimu dengan cara yang sah. Mana ada jadi suami istri tanpa status. Gadis, asal kamu mau menikah denganku, meski seluruh dunia menentang, tidak akan bisa menghentikanku menikahimu. Keluarga bangsawan brengsek, cuma badut yang melompat-lompat. Kamu tenang saja, sembunyikan laporan ini dengan baik. Bilang juga ke ibu mertua. Biar dia tenang tunggu kabar baik dari aku. Wei Hao ini maksudnya apa sih? Bikin kita nunggu lama banget. Seharusnya dia udah mau dateng. Wei Hanzi ini susah banget diajak bicara ya? Ayah, nanti ayah lihat dia sendiri pasti tahu. Ini MH cuma main-main aja. Cuma satu orang. Udah bisa bikin kalian berantakan kayak gini. Gak malu sama diri sendiri? Kepala suku, Wei Hao udah dateng nih. Semuanya udah dateng. Makanan ini, biar aku yang traktir. Sudahlah, biar aku yang traktir. Nanti kamu jelasin urusanmu. Pernikahan ini, mending dibatalkan aja. Oke deh. Kita bicarain dulu. Atau makan dulu? Saran aku, makan dulu aja. Aku takut nanti kalian gak selera makan. Nanti malah mubazir. Wei Hao, jangan cuma nakut-nakutin di sana. Kalau gak mau batalin tunangan, gelar bangsawanmu ini, ya udah gak usah dipertahankan. Kepala suku Wei, kalau Wei Hao gak nurut perintahmu sebagai kepala suku, apa dia bisa diusir dari keluarganya? Wei Hao, dengerin kata-kataku, batalin aja tunangan ini. Aku bakal carikan jodoh yang lebih baik, gimana? Beberapa kepala suku ini punya anak perempuan atau cucu. Sekarang kamu kan sudah jadi pangeran, pilih aja yang mana. Ngapain juga bikin masalah besar kayak gini?
kepala suku. Aku cuma suka Ning An. Cuma suka putri mahkota. Gimana dong? Wei Hao, udah dikasih tahu. Dia pakai cara apa sih ngadepin para kepala keluarga bangsawan itu? Wei Hao bilang, soal surat petisi itu rahasia dulu. Enggak, dia cuma bilang biar aku tenang, serahkan aja ke dia. Dari mana dia pede banget sih? Kamu ini, ngapain juga cinta-cintaan mulu, ih. Dengerin kata-kataku, aku gak bakal ngerugiin kamu. Gak mau. Kelihatannya kalau urusan ini gak dibahas jelas. Semuanya juga gak bakal semangat makan. Ya udah, kita bahas dulu urusan ini. Ini apaan sih? Wei Hao, kamu mau ngapain? Untuk apa ini? Orang-orang di zaman ini, jelas, tidak mengerti prinsip penggabungan huruf. Kalau tidak, percetakan blok pasti sudah diganti dengan percetakan movable type sejak lama. Hanya main-main bikin bingung. Kalau sudah begini, biarkan saya tunjukkan pada kalian kehebatan visual percetakan movable type. Apakah ini cetak tekan? Ini. Ini. Tolong lihatkan untuk saya. Ada salah cetak tidak? Cepat lihat. Ini. Cepat. Bagaimana dia bisa mencetak hanya dengan barang sesederhana ini? Ini. Dia sedang menyusun blok cetak untuk halaman kedua. Hanya beberapa huruf ini, apa dia mau menyusun blok cetak untuk keseluruhan buku? Sudah habis.
Ini. Tolong lihatkan untuk saya. Apakah 2 halaman pertama saya dicetak dengan benar? Yah, ini. Bagaimana kalau kamu susun-susun terus begini? Bisa mencetak 1 buku utuh hanya dengan begini? Ayo. Kamu yang pilih hurufnya. Halaman ketiga, aku cetakkan untukmu. Tidak usah. Coba saja dong. Tidak usah. Aku tadi bilang. Menjual 100.000 eksemplar sebulan itu masih mudah. Ini. Ku bilang pada kalian, minimal sebulan bisa. 1 juta eksemplar. Ini. Aku bahkan bisa mencetak 100 buku yang berbeda secara bersamaan. Ini. Aku jamin. Mulai hari ini, semua orang yang suka belajar di seluruh dunia tidak akan kekurangan buku lagi. Sudah kacau. Ini bikin mampus. Ini adalah penemuan yang bisa menghancurkan keluarga bangsawan. Kepala Marga Cui. Bagaimana kalau kamu coba saja? Ayo. Tidak pernah saya duga. Wei Hanzi bisa menguasai hal ini. Dengan ini, Kaisar bisa kapan saja menghancurkan keluarga bangsawan. Kaisar tidak boleh tahu tentang benda ini, kalau tidak, keluarga bangsawan akan hancur. Wei Hao. Simpan dulu. Mari kita bicara baik-baik. Iya. Bicara baik-baik. Mau bicara, ya? Oke. Simpan. Pergi. Tanggal 22. Pesta pertunanganku dengan Ning An. Datang tepat waktu, ya. Datang atau tidak, bilang dong. Datang. Tenang saja. Datang. Ia datang, pasti datang. Baik. Mari kita bicara. Bagaimana kalian akan mengganti rugiku untuk hal ini? Kalau benda ini diedarkan, sebulan minimal bisa dapat 3-50 ribu kuan. Jadi, kalian mau bagaimana? Edarkan atau tidak? Tentu jangan diedarkan. Iya. Kepala keluarga Wei. Nasihati anak buahmu, jangan terlalu gegabah. Iya. Wei Hao, jangan gegabah. Pernikahanmu dengan putri mahkota, kami tidak menentang. Kami bahkan akan mendoakan kalian. Hanya saja, benda itu sebaiknya dihancurkan. Lebih baik tidak pernah terlihat lagi. Bicara dulu saja. Kalau mau bicara, tunjukkan sedikit kesungguhan. Bagaimana kalau Anda yang ajukan syaratnya? Kita rundingkan, boleh tidak? Baik. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Aku beri kalian 2 pilihan. Pertama, setiap keluarga memberiku 10.000 kuan per tahun, sampai aku mati. Kedua, biarkan aku merekrut 500 anak dari keluarga miskin setiap tahun, aku akan melatih mereka. Ini, bagaimana bisa begitu? Kau mau melatih 500 anak miskin untuk Kaisar? Apakah untuk melawan kami? Sekarang bertindak. Siapa yang dikirim diam-diam melindungi Wei Hao? Dikirim 2 kelompok pengawal besi. Baik. Kalian juga bisa membunuhku. Tapi benda ini,
Aku sudah siapkan beberapa salinan. Kalau aku celaka, benda ini akan langsung muncul di meja kaisar. Nanti kaisar pasti tahu harus berbuat apa. Kekuatan kalian terlalu besar. Setiap kali ada masalah, ada orang keluarga terkemuka di istana yang mendukung kalian. Mengajukan pemakzulan kapan saja. Aku juga perlu punya kekuatanku sendiri. Karena tidak bisa membawa teknologi percetakan ini secara terang-terangan. Maka mari kita didik talenta untuk negeri ini. Mungkin generasi berikut akan memikirkan percetakan huruf timah. Nanti itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Syarat pertama, setahun 10.000 kuan. Ini benar-benar terlalu banyak. Lihat, kami ini 7 keluarga. Setahun itu 70.000 kuan, bisakah kamu? Aku lihat perhitungan kalian memang payah ya. Teknologi percetakan huruf lepasku itu. Sebulan kalau tidak dapat 10.000 kuan, aku kalah. Setahun 120.000 kuan, ini minimal, sangat mungkin. Setahun dapat 300.000 kuan. Rakyat Dayong termasuk kalian keluarga terkemuka. Siapa yang tidak ingin mengumpulkan lebih banyak buku? Lagi pula, keluarga terkemuka semiskin itu, 10.000 kuan, uang receh. Bukan jumlah besar. Ini, dasar bocah. Pendapatan keluarga kita setahun cuma 20.000 kuan. Kau mau ambil 10.000 kuan, lebih baik kau jadi kepala keluarga saja. Aku tidak mau, kepala keluarga kan bukan siapa mau jadi. Mendidik 500 orang terlalu banyak, apalagi setiap tahun, begini saja. Setahun 100 orang, boleh tidak? 100 orang? Jangan mimpi. Setahun 100 orang. Berapa yang bisa jadi pejabat istana? Belum jadi pejabat saja sudah diintimidasi mati-matian. Dengan kemampuanmu ini, siapa berani mengganggumu sekarang? Iya. Siapa tahu nanti apa yang terjadi. Wei Hao. Tenang, mulai sekarang kami keluarga terkemuka lihatmu akan menghindar. Iya. Tapi 500 orang terlalu banyak. Lihat. 200. Tidak bisa. 300 orang, ini angka terakhir, 300. Setiap keluarga bayar sekaligus 10.000 kuan. Kalau begitu, kaca patri boleh dijual ke kami. Bayar sekaligus 20.000 kuan, wilayah kalian keluarga terkemuka. Aku jual ke kalian. Kaca patri, ayah. Bisa. Boleh, baik. Kalau begitu 20.000. Tanggal 22, pesta pertunanganku. Antarkan ke sana. Hanya saja, ini terlalu dekat, aku. Kita nggak punya banyak uang tunai. Itu urusan kalian sendiri. Cari jalan keluarnya sendiri. Gak mungkin aku terus-terusan mundur. Oke, kami cari cara. Jadi, deal? Makan dulu. Coba dong. Aku udah bilang, habiskan dulu baru ngobrol, kalian gak dengerin. Sekarang udah ngomong lagi. Wei Hao, anak ini punya kemampuan seperti itu, harus ditarik. Wei Hao, kau kan anak bangsawan, jangan terlalu condong ke sisi kaisar. Pikiranmu juga lebih ke sisi kami, iya. Sudah, gak makan. Kalau aku gak urusi urusan kacau kalian. Kalian juga jangan urusi urusanku, kita saling gak ganggu. Kalau kalian ganggu aku lagi, jangan salahkan aku mbak ingetin. Aku Wei Hao, bukan orang yang sabar. Acara tunangan jangan lupa dateng ya. Ingat ya. Aku pergi dulu. Jangan mubazir. Habisin. Melapor pada Yang Mulia, belum dapat kabar. Kami lihat Wei Hao bawa peti masuk. Terus bawa peti keluar lagi, ekspresinya santai. Nggak dapat kabar.
Anak itu juga kosongin semua bilik di sekitarnya. Anak ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari hamba. Jangan-jangan dia beneran punya kartu as. Aku ada ide. Di antara keluarga bangsawan kita, pilih satu perempuan untuk dikasih ke Wei Hao. Gimana? Maksudmu? Menarik Wei Hao. Jangan biarin dia sepenuhnya condong ke sisi kaisar. Harus condong ke sisi kita. Para hadirin, urusan ini jangan dipikirin. Wei Hao sekarang lagi terikat sama putri tetua. Sampai linglung dan tergila-gila. Mau kasih perempuan buat narik dia? Gini, bukan cuma nggak bisa narik dia, malah bikin masalah. Sekarang, yang paling penting stabilin dia. Jangan biarin dia keluarin isi peti itu. Urusan lain, udah, jangan dipikirin. Tidak perlu. Salah langkah. Ini semua gara-gara orang-orang tak berguna ini. Sudah tahu Wei Hao punya kemampuan seperti itu. Kalian masih berani macam-macam dengannya. Siapa sangka Hanzi itu punya kemampuan seperti itu? Ya, barang-barang itu bukan sesuatu yang bisa dibuat manusia biasa. Dasar tak tahu diri. Kalian punya kemampuan apa sampai berani macam-macam dengan Wei Hao? Ayah. Kepala suku. Aku juga tidak tahu. Akan menyebabkan bencana sebesar ini. Salah ya salah. Jangan cari-cari alasan lagi. Warisan ratusan tahun keluarga bangsawan. Pernahkah merasa terhina seperti ini? Wei Hao memang orang berbakat besar. Kita seharusnya aktif mendekatinya. Tapi kalian malah langsung menutup jalan itu. Kalau tidak menghukum kalian dengan tegas, bagaimana kita menunjukkan niat baik pada Wei Hao? Kalau tidak menghukum kalian, bagaimana aku menghadapi seluruh anggota keluarga? Kepala suku, aku bersedia menebus. Aku bersedia memberikan seluruh hartaku untuk menutupi kerugian. Bagaimana dengan 300 siswa miskin yang dilatih setiap tahunnya? Aku putuskan, Cui Xiong Kai. Mulai saat ini, kau bukan lagi penanggung jawab Cui di Shangdu. Segera serahkan segel, dan sesuai aturan keluarga, dicabut keanggotaan keluarganya. Selamanya dilarang masuk kuil leluhur keluarga Cui. Kepala suku. Ayah. Aku tidak bisa hidup tanpa keluarga Cui. Aku benar-benar tahu salah. Dan kau juga. Segera keluar dari keluarga Wang. Semua usaha keluarga Wang di masa depan. Kau jangan harap menyentuh sedikit pun. Ayah. Aku benar-benar tahu salah. Tolong bantu aku bicara dengan Wei Hao. Aku tidak akan macam-macam dengannya lagi. Ayah. Kepala suku, kami di masa depan pasti akan sangat menghormati Wei Hao. Mengikutinya sepenuhnya. Jangan usir aku dari keluarga Wang. Kepala suku Wei, mohon bantu aku minta maaf pada Wei Hao. Aku tidak akan macam-macam dengannya lagi. Sudah kubilang dari dulu, kalian dengarkan tidak? Waktu itu kalian sama sekali tidak menghormati klan Wei. Dan tidak mempedulikan saya sebagai kepala suku. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa dulu begitu sombong? Dulu sudah berlalu, aturan suku tidak bisa dilanggar. Hukuman hari ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Bawa mereka pergi. Segera keluarkan dari Shangdu. Kepala suku, jangan usir saya. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga Wang. Kepala suku, ayah, tolong jangan, ayah. Kepala suku, ayah. Hao Er, kamu baik-baik saja? Bibi kecil, apakah kamu sudah siap untuk pesta minum tanggal 22? Rumah baru saya sedang tahap akhir renovasi, saya harus perhatikan. Dan masih harus mengirim undangan. Ya, tanggal 22 masih ada pesta minum. Apakah masih akan diadakan? Tentu saja, saya sudah bilang kepada ayah dan ibu mertua. Kamu siapkan dengan baik, mungkin perlu tambah beberapa meja. Para kepala keluarga bangsawan juga akan datang. Apa? Para kepala keluarga akan datang semua? Kamu sudah berhasil bernegosiasi? Tentu saja, kalau saya yang turun tangan, apa ada yang tidak beres?
Bagaimana kamu berhasil bernegosiasi? Dibilangin juga kamu tidak akan paham. Terutama hal seperti ini, harus dirahasiakan. Nanti kalau bocor, para kepala suku merasa tersinggung, itu akan repot. Kamu tenang saja siapkan. Oh iya? Soal ayah ibu mertua akan datang, jangan dulu bilang keluar. Dapur belakang kamu harus awasi sendiri. Orang yang tidak bisa dipercaya jangan dimasukkan. Tenang, saya punya banyak orang yang bisa dipercaya. Dan mereka juga setia pada keluarga kita. Oke. Hari ini, ada surat teguran baru yang dikirim? Lapor Paduka. Tidak ada yang baru. Sepertinya, Hanzi ini seharusnya sudah berhasil. Bagaimana? Anak ini sudah datang? Pangeran sudah ke istana, tapi pangeran pergi menemui putri. Apa maksud anak ini? Tidak melapor pada saya, malah cari si gadis. Cheng Cuci, hamba di sini. Segera panggil anak ini ke Ganlu Hall. Anak ini sekarang sama sekali tidak mempedulikan saya. Baik, Paduka. Hanzi, Gadis kecil. bagaimana? Apa yang mereka katakan? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Gadis kecil, kamu kurang tidur? Matamu merah. Saya memang tidak bisa tidur. Cepat ceritakan padaku. Bagaimana hasil pembicaraannya? Kamu cuma khawatir berlebihan. Sudah kubilang tidak apa-apa, masih tidak percaya padaku? Tenang saja, semuanya sudah disetujui. Oh iya, ingat datang tanggal 22 ya, aku akan mengadakan pesta pertunangan. Tanpamu aku tidak bisa mengurusnya. Benarkah? Benar, sudah disetujui. Hanzi, aku tahu kamu pasti bisa. Harus bisa. Sudah, aku sebentar lagi harus pergi ke rumah bangsawan untuk mengantar undangan. Tanggal 22 sudah dekat, aku belum sempat mengunjungi mereka. Harus pergi, segera pergi. Itu, Pangeran Wei. Bukan. Ji, Kaisar memanggilmu. aku sibuk, aku sebentar lagi harus mengantar undangan. Apa ayah mertuaku ada urusan? Itu aku tidak tahu. Lebih baik kamu pergi saja. Kamu cepat pergi. Ayah memanggilmu. Pasti ada urusan penting. Ayah mertua memang, cuma bikin repot. Ayah mertua. Sudah disetujui. Sudah disetujui. Tenang saja ayah mertua, urusan sebesar apa sih? Sudah kubilang bisa diselesaikan, pasti bisa diselesaikan. Tanggal 22 mereka juga akan datang ke pesta pertunangan. Ayah mertua, kamu benar-benar ada urusan tidak? Kalau tidak, aku harus pergi mengunjungi rumah bangsawan. Nanti mereka benar-benar bilang aku tidak sopan. Sekarang baru tahu mau mengunjungi. Kemarin-kemarin ngapain? Kemarin-kemarin aku sedang menyiapkan untuk menghadapi keluarga bangsawan. Baru siap kemarin. Jangan tanya apa yang kusiapkan, aku tidak bisa bilang. Aku sudah janji pada keluarga bangsawan. Nanti mereka benar-benar menyusahkanku. Ayah mertua, kalau tidak ada urusan aku pulang ya, aku sibuk beberapa hari ini. Mungkin tidak sempat datang menemuimu. Kamu harus jaga kesehatan sendiri ya. Pergi jauh. Beberapa hari ini, aku tidak ingin melihatmu. Baiklah, dadah. Anak ini, seolah-olah tanpa dia hidupku tidak bisa berjalan. Oh iya ayah mertua, tolong bilang pada ibu mertua. Bilang saja sudah tidak apa-apa, sudah selesai, jangan khawatir. Ingat bilang ya. Hanzi ini, pakai cara apa sebenarnya? Pasti itu kotak. Sudah kelelahan sekali. Hari ini aku sudah mengunjungi 12 rumah bangsawan. Suaraku sampai serak karena terlalu banyak bicara. Bibi, bagaimana persiapan di pihakmu? Tidak ada masalah di pihakku. Tapi, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu.
Begini, selama bertahun-tahun ini Bibi juga punya beberapa sahabat dekat. Aku ingin mengundang mereka juga untuk datang ke pesta. Tapi status mereka tidak sefavor para bangsawan itu. Aku takut mempermalukanmu. Ya undang saja, kan kamu sudah bilang itu temanku. Teman tidak dibedakan antara tinggi dan rendahnya status. Baiklah, Bibi, Tuan Muda, ketua klan datang berkunjung. Apa yang dia lakukan datang ke sini? Pasti tidak ada hal baik. cepat undang dia masuk. Kenapa ini bisa sehangat ini? Ini karena tungku ini, HR yang memasangnya. Sangat hangat sekali. Kamu ini. Ternyata kamu punya kemampuan sehebat ini, pantas saja. Kenapa gedung Jusian bisa sehangat ini? Anda datang menemui saya. Pastilah karena urusan uang kan? Kamu ini. Terkadang tidak bodoh juga, ya benar, soal uang. Uang ini. Wei Hao. 20.000 uang terlalu banyak. Walaupun keluarga memilikinya, tapi tidak bisa semuanya diberikan kepadamu. Jika semuanya diberikan kepadamu, nanti kalau ada apa-apa dengan keluarga. Bagaimana caranya? Apa 20.000 uang? HR, kamu mau menerima uang dari ketua klan? Tidak boleh, kamu tidak bisa melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Benar-benar. Maksudku adalah kamu terima sedikit saja. Jangan terlalu keras terhadap keluargamu sendiri. Kasihkan sedikit sisanya untuk keluarga. Berapa sedikitnya? Bagaimana kalau kurangi 10.000 uang? Kamu bilang, berapa sedikitnya? Ku beritahu kamu, paling banyak 1.000 uang, jangan terlalu berlebihan. Meskipun sudah meledakan pintu rumahmu, tapi kan kamu sendiri yang bilang. Sudah menghemat banyak urusan, lagi pula. Uang untuk memperbaiki pintu kan bibiku yang sudah membayarnya untukmu. Mereka minta 20.000 uang, tidak boleh kurang sepeser pun, lagi pula. Kali ini aku masih ingat kalau aku adalah keturunan keluarga Wei. Aku bahkan tidak main keras, jika aku main keras. Kamu masih bisa senang-senang bicara soal uang di sini? Pikirkan kepalamu sendiri. Iya. Kepala suku, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, keluarga karena beberapa hal. Jujur. Hal spesifik apa, tidak nyaman untuk memberitahumu. Karena hal-hal ini, harus memberi kompensasi pada Wei Hao. 20.000 koin. Kamu tahu, keluarga punya uang sebanyak ini. Tapi tidak bisa semuanya diberikan pada Wei Hao. Bibi Lin, tolong bantu nasihati saya. Bibi, ini tidak ada hubungannya denganmu. 20.000 koin, banyak sekali. Coba pikir. Uang ini adalah dana cadangan keluarga. Keluarga punya terlalu banyak kebutuhan uang. Perlu memberi subsidi pada pejabat, dan subsidi untuk para pelajar. Selain itu, di rumah ada acara bahagia atau duka, keluarga juga perlu keluarkan uang, dan juga rumah mengalami perubahan besar, keluarga juga harus keluarkan uang. Banyak kebutuhan yang perlu uang. Ya, saya juga tahu. Begini saja, saya putuskan. Kurangi 2.000 koin, bagaimana? Lebih dari ini saya tidak bisa putuskan. Ini boleh-boleh saja, hanya bisa kurang lagi tidak? Bukan, jangan keterlaluan, 2.000 koin ini. Sudah sangat menghormatimu. HR, bagaimana bicara dengan kepala suku? Kalau begitu, kurangi lagi 1.000 koin. Kepala suku jangan bicara lagi, kalau bicara lagi, 3.000 koin pun hilang. Baik, kurangi 3.000. Wei Hao, kamu ini. Kepala suku, sekarang bisa cerita pada saya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah kemarin sudah selesai dibicarakan. Bagaimana menurutmu? Saya sudah kirim uangnya. Tanggal 22, saat kalian adakan pesta pertunangan. Saya dan kepala suku lainnya akan datang, anak ini. Dari sisi lain dipertimbangkan, membanggakan keluarga kita. Pasti orang berbakat. Oh ya, Wehao. Kali ini kamu adakan pesta pertunangan. Lihat. Anggota keluarga kita yang jadi pejabat di ibu kota. Apakah kamu harus undang? Tidak ada daftar. Aku punya. Begini saja. Besok aku akan kirim orang untuk mengantarkannya padamu. Nanti, kamu juga kirim orang untuk mengantar undangan ke sana. Memang harus diundang, toh nanti juga akan masuk istana sebagai pejabat. Keluarga sendiri juga lebih bisa dipercaya. Undang saja, undang semuanya, paling cuma tambah beberapa set alat makan. Kalau begitu, aku duluan pulang. Hauer, cepat antar kepala keluarga. Tante, aku rasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Aku tahu. Pasti karena si tuan muda. Meledakkan pintu gerbang kepala keluarga, dia ganti ruginya terlalu besar. Dia tidak sanggup bayar. Tapi hal ini tidak bisa dia katakan langsung padamu. Jadi, mereka berkomplot memainkan sandiwara ini. Kata-kataku, si Hanzi ini benar-benar keterlaluan. Sekali ledak, hancurkan begitu banyak pintu gerbang. Orang normal mana bisa melakukan hal seperti ini? Satu pintu gerbang saja harganya 1.000-2.000 keping uang. Banyak pintu gerbang begini, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Bukan sampai hancur total seluruh kekayaan keluarga? Kamu bilang si tuan muda ini. Sieur, ada satu hal, sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Tante, silakan katakan. Meski Hauer tidak pernah tahu, kamu di belakang selalu menjelek-jelekannya. Tapi aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Cepat kemas barang-barangmu, tinggalkan keluarga Wei. Tante, jangan. Sekarang justru saat keluarga Wei sedang jaya. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kamu juga tahu keluarga kita sedang jaya, tapi kejayaan ini berkat siapa didapatkan? Berkat si tuan muda. Lalu mengapa kamu selalu di hadapanku memutarbalikkan fakta? Tidak mengakui kehebatan Hauer? Aku cuma tidak terima. Kamu punya hak apa untuk tidak terima? Apa yang membuatmu tidak bisa membedakan tuan dan pelayan? Aku cuma kesal. Dulu sebenarnya kamu bisa membawaku menikah masuk ke kediaman Marquis Ningguan. Tapi gara-gara si Hanzi ini mengacaukan jodohmu dan juga merusak hidupku. Marquis Ningguan? Aku punya hubungan dengannya? Tante? Kamu sampai tidak ingat. Putra tertua dari kediaman Marquis Ningguan? Mengapa di matamu hanya ada Wei Hanzi itu? Wei Hanzi juga berani kamu panggil? Wang Guanjia. Usir Siuer dari istana Hou, jangan pernah kembali ke keluarga Wei lagi. Jangan, bibi kecil, Siuer pergi saja. Aku belum sempat menikmati hari-hari baik denganmu. Pergilah, bibi kecil itu baik hati, kalau di keluarga lain. Sudah lama belum. Wang Guanjia, tolong mohonkan ampun untukku, ya. Aku minta ampun untukmu. Aku sudah lama tidak tahan denganmu, masih minta ampun, cepat pergi. Minta ampun lagi. Pergi. Jangan usir aku. Selamat, 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 pelan-pelan. Ayo, taruh sini, taruh sini. Silakan masuk ke dalam. Kau hebat, ya. Paman Cheng, malam ini pasti minum sampai puas. Tenang saja. Selamat, selamat. Sama-sama. Silakan duduk. Duduk. Hauer, mereka siapa? Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Rakyat. Menteri. Hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak usah berlebihan, Wei Hao. Kali ini urusannya hebat. Sungguh kagum. Tentu saja. Kakak ipar, malam ini harus minum puas, silakan ke lantai atas. Silakan masuk. Tuan Wei, selamat, selamat Tuan Wei. Sama-sama. Bawanya sudah. Sudah semua dibawa. Bibi kecil, ikut mereka, pergi ke gudang.
Masing-masing 20.000 kain. Berapa? Masing-masing 20.000 koin. Cepat pergi. Baik, silakan ikut aku ke dalam. Baik. Aku dari dulu merasa anak ini hebat. Lihat dia. Anak ini masih punya kemampuan seperti ini, bisa mengajak para kepala keluarga ini hadir. Bawa hadiah sebanyak ini, bagaimana caranya? Aku juga tidak tahu, yang jelas, aku tidak bisa. Silakan ke lantai atas. Baik, kurasa, Kaisar juga pasti penasaran. Malam ini, kita harus mabukkan dia sampai dia cerita. Bagaimana caranya? Ide bagus. Lau Cheng, nanti bergantung padamu. Silakan. Wei Hao, Datang. Hormat pada ayah mertua. kamu beberapa hari ini tidak datang ke istana. Sepertinya harus segera menikahkanmu. Cepat cari pekerjaan untukmu di istana. Ayah mertua. Hari ini jangan bahas itu. Ibu mertua lebih baik. Ibu mertua, silakan masuk. Baik, Kamu ini, Hari ini kamu pakai baju yang cantik. selamat, Yang Mulia. Kenapa dorong aku? Hari ini kan pesta pertunangan Wei Hao dan Ning An. Semuanya minum sepuasnya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah mertua, silakan ke lantai atas. Wei Hao, ayo duduk. Orang tuamu sudah pulang? Sekarang kirim surat terlalu lambat. Orang tuaku mungkin bisa pulang sebelum aku menikah. Cepat pulang. Aku dan Permaisuri berencana menganugerahkan gelar ibu terhormat untuk ibumu. Benarkah? Terima kasih, ibu mertua. Ayah mertua tidak perlu terima kasih. Ayah mertua, aku lihat kamu picik. Ibu mertua, silakan. Kamu ini, Ning An. Nanti ingat cari aku. Yang Mulia tiba. Hormat pada Yang Mulia. Hormat pada putra mahkota. Aku akhirnya menang. Aku bahkan belum turun tangan. Menantuku sudah membantuku memenangkan pertarungan ini. Hari ini, kalian bisa hadir di pesta pertunangan Wei Hao dan Ning An. Aku sangat senang. Semua duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Wei Hao, kemari, duduk di sini. Ayah memanggilmu. Sudah kubilang aku ke sisi perempuan. Jangan jadi bodoh ya. Ning. Ayah mertua. Aku duluan sapa tamu di luar. Para kepala suku dan pejabat kasih banyak hadiah. Semua hadiah selamat untuk pertunanganku. Aku cek tante kecil udah selesai belum. Semuanya. Terima kasih perhatiannya. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Makan minum yang enak ya. Wei Hao sini-sini. Wei Hao ayo minum. Lihat kamu, tinggi besar. Gak bisa minum, gak kuat. Ini. Jangan bilang belum dewasa buat ngehindarin aku. Paman Cheng, jangan jebak aku. Kalau ayah mertua tahu aku minum, padahal belum sempat minum sama dia. Gimana hidupku nanti? Lihat tuh. Lagi pula, tunggu aku dewasa nanti, baru minum sama kamu. Sampai kamu nyerah, jangan pergi. Anak baik, berani juga ya Lau Cheng. Lihat kan, yang tantang minummu datang, bagus. Wei Hao, karena keberanianmu ini, aku hormati kamu sebagai pria sejati. Oke deh, aku tunggu. Tunggu hari dewasamu. Sepakat? Ayo, aku ganti air, minum untuk para pejabat. Bagus. Baik hati ya, ayo.
makan minum yang enak. Tuang, tuang, tuang. Kalau aku dewasa gak ada pesta minum, siapa yang temani kamu minum? Minum untuk yang mulia, untuk pangeran mahkota. Dengar-dengar. Hari itu kalian dengan Wei Hanzi bercakap-cakap dengan aku Ria, yang mulia. Dulu kami berpikiran sempit, meremehkan Pangeran Wei. Banyak menghina, hari ini datang, pertama minta maaf pada yang mulia. Kedua, di hadapan yang mulia, kami sampaikan penyesalan tulus pada Pangeran Wei. Mohon yang mulia jadi saksi soal pernikahan Wei Hao dan Ning An. Pangeran Wei adalah orang berbakat besar dan punya kesetiaan pada negara. Cocok sekali dengan putri. Setelah ini kami semua keluarga bangsawan akan tulus menghormati Pangeran Wei dan pemerintah. Tidak ada alasan sama sekali. Kami dengan tulus mengagumi apa sebenarnya yang ditunjukkan Wei Hao kepada mereka, hingga membuat orang-orang tua yang sombong ini ketakutan seperti ini. Kepala suku Cui, kamu berlebihan. Dalam hal pernikahan Wei Hao dan Ning An kali ini, kalian begitu bijaksana, aku sangat senang. Orang-orang di luar bilang, keluarga bangsawan bersatu untuk melawan keluarga kerajaan. Sekarang, melihat sikap para kepala suku, aku tentu saja tidak akan percaya rumor-rumor itu lagi. Keluarga kerajaan kami dulu juga termasuk keluarga bangsawan besar. Kita semua satu, bagaimana bisa saling melawan? Patuh pada perintah yang mulia. Sedang ngobrol apa? Membahas desain rumah pangeranmu. Bukannya kamu bilang sudah selesai dibangun? Sudah, dan dijamin kalian suka. Rumah ini sangat unik ya. Ayah ibu, cepat lihat, sini cantik sekali. Kakak, cepatlah, jangan lambat-lambat. Sini, ayah mertua, ibu mertua, kakak ipar. Adik ipar, cepat datang. Hanzi, apakah semua ini rumahmu? Cantik sekali. Ini rumah kami berdua. Wei Hanzi, ini bangunan apa yang kamu buat? Tanahnya begitu keras, tapi begitu rata. Dijelaskan pun kamu tidak paham, ayah ibu mertua silakan masuk. Baik, Ayo kakak, kita lihat ke dalam. Hao-er, pantas saja kamu tidak pernah mengajakku ke sini. Kalau datang lebih awal kan tidak ada kejutan. Ayo. Apa sebenarnya bentuk bangunan ini? Lalu, benda transparan ini apa? Kaca. Kakak lihat itu. Itu kaca patri. Sama seperti yang itu. Tapi, yang ini begitu bening. Dan sebesar ini, sungguh indah. Sinar mataharinya juga bagus. Kalau balai Ganlu juga dipasang kaca patri seperti ini, maka aku tidak akan terlalu lelah saat membaca siang hari nanti. Bangunan yang begitu unik, terlalu cantik. Ibu mertua, dari luar tidak terlihat apa-apa. Ayo. Aku ajak kamu lihat di dalam. Baik, Ayo, ayo. Bangunan 2 lantai ini semuanya dibangun dengan bata biru. Bukan cuma kayu. Apa itu bata biru? Bagaimana cara membuatnya? Apa ini lagi, kok bisa bersih dan rapi banget? Ini, mirip keramik. Ubin keramik. Beresin. Ibu Suri. Dulu lantainya pakai papan kayu. Selain bunyi kretek-kretek, tiap musim hujan,
Harus keluar biaya besar buat perbaikan yang rusak dan jamuran. Sekarang ubin ini nggak cuma rata banget, tapi kelihatan kokoh. Bagus banget. Wei Hao. Tahun depan aku mau renovasi istana, gini aja urusan ini. Aku serahkan ke kamu ya. Sebenarnya aku nggak bisa. Oke, aku yang urus. Nak, kamu kesini. Ini disediakan buat kamu. Apa ini? Meja rias. Memang lebih praktis dari yang dulu. Lagi banyak laci buat nyimpen banyak barang, ada kotak rias juga. Tapi, kain merah ini nutupin apa sih? Duduk yang mantap ya. Jangan kedip-kedip. Ini cermin. Kenapa di dunia ini ada cermin yang sejernih ini ya? Pasti lebih jelas dari cermin tembagakan. Jelas, terlalu jelas. Wei Hanzi, gimana kamu bisa begini? Ini emang gampang. Tante, ibu mertua. Meja rias kalian juga sedang aku buat. Ini dulu cermin kecil buat kalian, biar pas jalan-jalan. Lebih gampang, bisa buat cek rambut gitu. Jangan berantakan. Anak baik, Ibu Suri suka. Kalau ini dijual di Shangdu, pasti diborong habis sama cewek-cewek. Wei Hanzi, Gan Lu Hol juga mau satu ini. Mertua masih mau lagi. Kenapa? Apa aku nggak perlu ganti baju dan rapi-rapi? Adik ipar. Aku. Ngerti. Istana Timur juga butuh cermin, kan? Oke, menantu ini oke. Iya, lantai keramik ini, aku juga mau. Iya. Aku juga suka, kasih aku diskon 20%. Ini semua buat istriku, kalian. Oke, kalian tunggu saja. Jangan sok cantik, kamu sudah cantik, gak perlu dilihat sedetail itu. Hanya kamu yang tahu omong manis. Suka? Gak cuma suka cerminnya, tapi juga suka tempat ini. Oke, kalau gitu kita nikah di sini aja. Yang mulia, para bangsawan yang minum arak pernikahan dan kepala keluarga bangsawan. Setelah minum sedang dalam perjalanan ke sini, tanya bisa ikut lihat gak? Gak bisa, suruh mereka tunggu dulu. Aku belum selesai menikmati. Iya. Gini, kamu bawa mereka lihat gedung-gedung lain dulu. Tunggu dipanggil mertua. Wei Hanzi, kamu masih punya berapa gedung lagi? Mertua. Kediaman bangsawanku ini luasnya 1500 mu loh. Waktu kita nikah nanti, kamu kasih aku beberapa dayang pengiring aja. Ngapain bangun rumah sebanyak itu? Apa mau nikah banyak selir? Istri, kamu tahu kan, keluargaku spesial. Dari aku, 5 generasi cuma punya satu anak laki-laki. Jadi ayahku mau aku punya banyak anak laki-laki. Kalau gitu aku kan harus nikah banyak selir. Apa katamu Wei Hanzi? Kamu mau mati ya? Kalau berani ngomong sembarangan lagi, nanti aku suruh orang hancurin rumahmu. Percaya gak? Aku gak ngomong sembarangan, aku serius. Kalau enggak, ya kamu kasih aku beberapa dayang pengiring. Biar aku nikah lebih sedikit selir. Ayahku bilang, mau aku punya anak sebanyak Timpolo. Butuh berapa banyak wanita nih? Ayahku punya 5 istri, cuma punya aku satu anak laki-laki. Kakekku dengar-dengar juga punya 7-8 istri. Baru bisa punya ayahku satu anak laki-laki. Tugas ini terlalu berat. Pusing, gak tahu butuh nikah berapa selir baru cukup. Aku, dasar Wei Hanzi. Masih mau nikah selir? Ya, Tuan, aku sudah. Wei Hanzi ini masih mau nikah 7-8 orang, kamu. Jangan mukanya. Pukuli pantatnya, pukuli keras-keras. Berani ganggu adikku. Pukuli dia. Jangan mukanya dong. Beneran Hanzi deh, apa-apa berani ngomong. Tutup mulutnya. Tuan, Iya.